apa kabarnya pada hari ini? Sebelumnya Kalisa mau salam merdeka, merdeka. Ya, kita baru saja merayakan hari kemerdekaan negara kita Indonesia. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Bapa, kami yang ada di surga, kami memuji dan menyembah Engkau Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau memelihara kami selama seminggu ini. Kami semua dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami mau memuji dan menyembah-Mu, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami, agar kami siap Tuhan mau memuji dengan sungguh-sungguh, mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, dan juga mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami taat Tuhan, tidak main-main, tapi mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kita hari ini. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Nah, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kalisa lihat adik-adik semua semangat sekali ya memuji dan menyembah Tuhan. Ini saatnya kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa kembali ya. Allah Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami sungguh sukacita Tuhan pada hari Minggu ini Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami semua Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan siapkan kami, buka telinga kami, mata kami, pikiran kami, hati kami, agar kami bisa mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi berkat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Peter, aku akhir-akhir ini lagi seneng nonton film kartun tentang seorang putri raja. Pasti enak ya jadi seorang putri raja. Apa enaknya jadi putri raja? Ya enak lah. Jadi putri raja enak, hidupnya mewah. Mau makan apa saja ada, pakai baju bagus. Udah itu makanannya juga enak-enak. Wah, tapi enakan jadi raja nih. Kalau jadi raja semuanya ada, semuanya dimiliki oleh raja, daripada hanya jadi putri. Ya, sama lah Peter. Putri raja sama raja sama-sama punya segalanya. Coba aku jadi putri raja. Enak sekali hidupku. Iya ya, enak jadi putri raja, jadi raja. Peter dan Ani sedang membicarakan apa? Ini loh Kak, aku tuh lagi seneng nonton film kartun tentang putri raja. Coba aku jadi putri raja. Iya Kak, jadi raja enak loh Kak. Punya istana yang megah, punya segala hal. Wah, hidupnya enak sekali. Adik-adik, kita juga putri raja. Kita juga punya seorang raja kok. Hah? Rajanya siapa Kak? Iya Kak, kita kan di Indonesia tinggalnya kepala negaranya bukan raja Kak, tapi presiden Kak. Adik-adik lupa ya siapa raja kita? Raja kita adalah Tuhan Yesus, Allah Bapa. Seperti dalam lagu apa? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita semua anak raja loh. Iya benar-benar. Iya Kak, aku sampai lupa kalau ada lagu itu Kak. Nah, Kalisa cerita sesuatu ya. Adik-adik simak dengan baik-baik ya. Bangsa Israel mula-mulanya tidak punya seorang raja adik-adik. Tetapi yang memimpin bangsa Israel adalah Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang melindungi, menjaga bangsa Israel ya keluar dari Mesir. Adik-adik sudah pernah ya dengar ceritanya ya bahwa Allah memberikan makanan berupa mana, ya memberikan tiang awan, tiang api ya. Nah, semua itu Tuhan berikan untuk bangsa Israel. Oke. Nah, Tuhanlah yang memimpin bangsa Israel melalui hamba-hambanya, yaitu salah satunya yaitu
Bapak Samuel adik-adik. Nah, Bapak Samuel memiliki 2 orang anak adik-adik bernama Yoel dan Abia. Ketika itu Bapak Samuel sudah tua adik-adik, ya sudah tidak bisa menjadi hakim lagi. Ya, akhirnya Bapak Samuel meminta kedua anaknya menggantikan dia sebagai hakim. Tetapi adik-adik, anak Bapak Samuel tidak seperti Bapak Samuel adik-adik. Ya, di mana Bapak Samuel adalah seorang yang jujur, seorang yang taat, dan seseorang yang disenangi banyak orang. Tapi adik-adik, anaknya Bapak Samuel berbeda jauh adik-adik. Ya, ternyata anak-anak mereka, anak-anaknya Bapak Samuel suka mencuri uang adik-adik, suka bikin keributan, dan mereka tidak disukai semua orang. Nah, akhirnya adik-adik, bangsa Israel ya datang kepada Bapak Samuel. Mereka mengadu kepada Bapak Samuel. Bapak Samuel, kenapa anakmu kok seperti itu? Kok tidak seperti Bapak Samuel yang jujur? Tuh ya. Nah, mereka meminta Bapak Samuel untuk memilih seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Samuel kecewa nggak? Kecewa. Tapi dia berdoa kepada Tuhan ya. Dia bertanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan berkata kepada Bapak Samuel ya. Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Dia bilang, apa yang akan terjadi kalau mereka punya raja adik-adik? Ya, kalau punya raja bukannya senang tetapi malah menyusahkan rakyatnya adik-adik. Ya, kalau punya hasil panen, misalnya punya beras 1 kilo, dia harus memberikan setengah kilo berasnya untuk raja. Dan berasnya bukan beras yang jelek loh ya adik-adik, berasnya yang terbaik untuk rajanya, dia bilang. Nah, kalau misalnya punya anak laki-laki, anak laki-lakinya akan dijadikan budak adik-adik, dipekerjakan di istana raja. Dan kalau anak perempuannya adik-adik, dia juga dipekerjakan sebagai juru masak, juru bikin rempah-rempah, bikin minuman. Ya, pokoknya dipekerjakan siang dan malam gitu ya. Bukannya enak-enak gitu ya. Nah, dan Tuhan memperingatkan, dia bilang nanti kalau punya seorang raja, bangsa Israel tidak boleh ya ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok aku jadi susah ya gara-gara jadi punya raja? Tidak boleh mengeluh, kata Tuhan gitu ya. Nah, walaupun Tuhan sudah memperingatkan bangsa Israel, apakah bangsa Israel mendengarnya? Tidak adik-adik. Ya, walaupun Tuhan sudah memperingatkan bangsa Israel, tetap aja loh bangsa Israel ngotot adik-adik. Aku mau punya raja. Aku mau seperti bangsa-bangsa lain. Dia bilang, bangsa lain bisa punya raja, masa bangsa Israel nggak punya raja? Dia bilang begitu. Nah, karena mereka memaksa, akhirnya Tuhan mengabulkan. Gak apa-apa, dia bilang gitu. Tetapi ketika mereka sudah memiliki seorang raja, mereka tidak boleh mengeluh. Tuhan berkata seperti itu. Nah, adik-adik, terkadang sama ya seperti kita semua ya. Terkadang kita dinasehati oleh mama, papa. Misalnya, ayo dek, jangan main-main lagi hujan, nanti pilek, nanti batuk. Tapi adik-adik gak mau denger, ngotot. Aku pokoknya tetap mau main di hujan, main di luar ketika hujan. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya adik-adik batuk, pilek, sakit, demam. Siapa yang sakit? Siapa yang menderita? Kita sendiri, adik-adik sendiri yang sakit. Ya. Nah,
sama seperti bangsa Israel, karena dia tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Ya, walaupun Tuhan sudah memberikan nasihat, sudah memperingati, ya, akhirnya ketika mereka sudah mendapatkan raja, mereka juga tidak happy adik-adik. Mereka juga mengeluh, mengapa begini, mengapa begitu. Tetapi semua sudah terlambat. Ya, semua sudah terjadi. Sudah terpilih seorang raja, mereka tidak boleh mengeluh adik-adik. Adik-adik, dari cerita hari ini kita diajarkan adik-adik untuk dengar dan taat kepada Tuhan. Ya, suara Tuhan bisa melalui mama papa kita, bisa melalui guru kita, bisa melalui opung, kakek dan nenek kita, bisa juga teman kita, paman kita, bibi kita. Semua orang bisa dijadikan Tuhan untuk menyampaikan suara Tuhan. Oke, jadi adik-adik, jikalau ada orang yang menasihati kita, orang yang lebih tua menasihati kita yang baik, didengar. Oke, ya, contohnya misalnya papa menyuruh kita belajar karena besok mau ulangan, itu semua demi kebaikan adik-adik. Ya, orang tua, guru, orang yang lebih tua itu ya menasihati kita untuk kebaikan kita adik-adik, karena mereka tidak ingin kita semua sengsara, kita semua misalnya nilainya jelek, tidak naik kelas ya. Karena kenapa dinasihatin? Karena mereka sayang kepada kita. Sama seperti Tuhan ya. Tuhan memperingatkan bangsa Israel buat apa adik-adik? Ya karena Tuhan menyayangi bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel tidak menderita. Tetapi bangsa Israel tidak taat dan tidak mau dengar-dengaran. Oke, sekian firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita untuk selalu taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran. Kalau ada yang menasehati kita yang baik, dengar-dengaran. Taat akan firman Tuhan. Selalu berdoa sehingga kita selalu dijauhi dari segala yang jahat adik-adik. Oke, Karissa mau lihat ya, adik Blessing Kids semua harus menjadi anak yang taat. Oke, sekian firman Tuhan, kita tutup dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, firman hari ini mengajarkan kami Tuhan untuk dengar-dengaran Tuhan, untuk taat, untuk patuh Tuhan. Ketika ada orang yang menasehati kami, mungkin orang tua, guru kami, atau orang-orang yang dipertuakan Tuhan menasehati kami harus mendengar Tuhan, kami harus patuh. Kami percaya itu adalah suara-Mu Tuhan yang memimpin kami, yang melindungi kami, yang memelihara kami, sehingga kami dibebaskan Tuhan dari segala yang jahat, sehingga segala musibah atau segala hal yang buruk tidak terjadi pada kami. Kami percaya Tuhan Engkau sangat menyayangi kami, sehingga Engkau pakai orang-orang di sekitar kami untuk menasihati kami, untuk memperingati kami. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pelaku firman-Mu. Biar kami Tuhan menjadi cahaya, menjadi sinar Tuhan, bersinar di sekeliling lingkungan kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi garam juga Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Bye.